Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang enskripsi. Jadi, apa itu enskripsi? Enskripsi adalah proses pengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi data dari akses tidak sah selama penyimpanan atau pengiriman. Hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Dalam fungsinya, enskripsi mengubah informasi sensitif atau data rahasia menjadi ciphertext, sehingga pihak yang tidak berwenang tidak bisa membaca atau mencurinya. Selanjutnya, langkah keamanan ini bisa melindungi transmisi maupun penyimpanan data, terutama apabila diterapkan secara end-to-end. Salah satu contoh penerapan enskripsi biasanya ada pada aplikasi chat, agar obrolan tidak bisa disadap melalui jaringan. Selanjutnya ada tokenization. Nah, selain enskripsi, Anda mungkin juga pernah mendengar istilah tokenization atau tokenisasi. Meskipun keduanya sama-sama merupakan metode pengiriman data, cara kerjanya cukup berbeda. Tokenization adalah metode untuk menggantikan data sensitif dengan nilai lain, yang disebut token. Berbeda dengan teks sandi, token tidak memiliki hubungan matematis dengan data asli, sehingga tidak bisa dibalik. Hubungan antara data dan token disimpan dalam database yang disebut vault. Setelah menerima permintaan, Vault akan menyediakan data berdasarkan token yang dinyatakan. Berikutnya yaitu cara kerja enskripsi. Enskripsi menggunakan kunci yang disebut cryptographic key, sebuah rangkaian teks yang berfungsi untuk mengubah data yang tadinya bisa dibaca menjadi teks sandi yang sangat acak. Pihak pengirim menggunakan kunci untuk mengenskripsi data, sementara pihak penerima menggunakannya untuk deskripsi, lawan dari enskripsi. Kekuatan enskripsi tergantung pada ukuran atau panjang key tersebut dalam bit. Dalam kriptografi, ukuran merujuk pada seberapa banyak angka 2 dikalikan untuk menghasilkan kombinasi kunci. Contohnya, kombinasi key 1 bit yang kemungkinan bisa dibuat adalah 2 pangkat 1. Karena ukurannya 1 bit, maka nilainya adalah 1 atau 0. 2 kemungkinan permutasi. Contohnya terlihat pada gambar, terdapat 3 tahap utama. Yang pertama yaitu ada pengirim. Pada proses enskripsinya yaitu ada plain text, data asli yang dapat dibaca seperti pesan selamat tahun baru dalam contoh ini. Pesan ini kemudian dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi tertentu dan kunci atau icon gembok tertutup. Untuk ciphertextnya hasilnya adalah pesan yang telah diacak, misalnya pada gambar tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci. Dan yang kedua yaitu ada penyimpanan atau transmisi. Ciphertext dikirimkan atau disimpan. Selama proses ini data tetap aman meskipun diakses oleh pihak tidak berwenang, karena mereka tidak dapat memahami isi ciphertext tanpa kunci deskripsi. Dan yang ketiga ada penerima. Penerima yang memiliki kunci atau ikon gembok terbuka akan menggunakan kunci tersebut untuk mengubah ciphertext kembali ke bentuk aslinya atau plain text. Hasilnya adalah pesan asli atau selamat tahun baru yang dapat dibaca oleh penerima. Berikut adalah contoh URL yang terdapat pada gambar tersebut. Contoh teknologi yang menggunakan kunci enkripsi yaitu sertifikat SSL atau Secure Socket Layer. SSL mengaktifkan koneksi HTTPS yang memastikan transmisi data yang aman antara browser dan server website. Jadi, setelah mengetahui cara kerja dari enkripsi, kita dapat mengetahui karakteristik utama enkripsi yaitu yang pertama, tidak dapat dibaca tanpa kunci. Ciphertext tidak memiliki makna bagi siapapun tanpa akses ke algoritma dan kunci yang benar. Yang kedua yaitu ada keterbalikan atau reversible. Pada enkripsi konvensional atau simetris,
plain text dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menggunakan kunci yang sama. Pada hashing atau non-reversible, data diubah menjadi representasi tetap yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Yang ketiga yaitu keamanan bergantung pada kunci. Semakin panjang dan kompleks kunci yang digunakan, semakin sulit bagi peretas untuk menebak atau memecahkannya. Yang keempat yaitu efisiensi algoritma. Efisiensi dalam hal kecepatan dan sumber daya sangat penting, terutama dalam sistem dan data besar atau real time. Selanjutnya yaitu manfaat enskripsi. Yang pertama yaitu untuk melindungi privasi, menjamin kerahasiaan informasi pengguna dalam komunikasi dan penyimpanan. Selanjutnya keamanan data, mengamankan data dari serangan cyber seperti hacking atau sniffing. Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Banyak regulasi seperti GDPR dan HIPAA mewajibkan enskripsi untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya, menjamin integritas. Beberapa metode enskripsi juga dapat memverifikasi bahwa data tidak diubah selama transmisi. Oke, selanjutnya jenis-jenis enkripsi. Yang pertama, symmetric encryption atau pre-share key encryption. Enskripsi ini menggunakan satu kunci saja atau tunggal, baik untuk melakukan praktek encrypt maupun decrypt. Keduanya pengirim dan penerima hanya memerlukan kunci yang sama untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu asymmetric encryption atau public key cryptography atau PKC. Menggunakan key yang terpisah untuk melakukan praktek encrypt dan decrypt. Enkripsi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan cara kunci yang digunakan, yaitu a-enkripsi simetris atau symmetric encryption, menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Contoh algoritmanya yaitu AES atau Advanced Encryption Standard. Ada juga DES atau Data Encryption Standard dan Triple DES. Kelebihannya cepat dan cocok untuk data dalam jumlah besar. Kekurangannya membutuhkan mekanisme aman untuk distribusi kunci. B. Enkripsi asimetris atau asymmetric encryption menggunakan sepasang kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Untuk contoh algoritmanya yaitu RSA, ACC atau Elliptic Curve Cryptography dan DSA atau Digital Signature Algorithm. Kelebihannya yaitu lebih aman untuk berbagai kunci. Kekurangannya lebih lambat dibanding enskripsi simetris. Selanjutnya yaitu algoritma enkripsi populer. Yang pertama ada enkripsi AES. AES atau Advanced Encryption Standard adalah algoritma simetris yang lebih baru, menggantikan DES sebagai standar enkripsi data sesuai persetujuan NIST atau National Institute of Standards and Technology. Keunggulan utama AES dibandingkan dengan DES adalah kunci yang lebih panjang, hingga berukuran 256 bit, membuatnya jauh lebih sulit dipecahkan. Selain itu, algoritma AES lebih cepat karena lebih efisien secara matematis. Di antara algoritma simetris lainnya, AES ini adalah yang paling populer. Penggunaan umumnya meliputi penyimpanan data, aplikasi seluler, dan keamanan Wi-Fi. Yang kedua ada enkripsi RSA. RSA atau Reverse Shamir Edelman adalah salah satu algoritma enkripsi kunci publik yang paling awal. Meskipun sudah lama ada, algoritma ini tetap populer karena tingkat keamanannya yang tinggi. RSA menggunakan metode matematika faktorisasi prima untuk menghasilkan rangkaian angka besar dari kombinasi yang lebih kecil. Penjahat cyber harus menentukan rangkaian bilangan prima kecil tersebut dari yang lebih besar untuk mendekripsi kuncinya. Selain itu, RSA menggunakan ukuran kunci yang jauh lebih besar dibandingkan dengan algoritma asimetris lainnya. Algoritma ini mendukung ukuran hingga 4096 bit, yang hampir mustahil untuk dipecahkan bahkan dengan komputer modern. Penggunaan umumnya mencakup keamanan aplikasi web, pesan email, dan blockchain
cryptocurrency. Sertifikat SSL atau TLS juga menggunakan algoritma RSA untuk enkripsi asimetris. Yang ketiga yaitu ada enkripsi SHA atau Secure Hash Algorithm, adalah rangkaian metode kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data. Enkripsi SHA bekerja dengan mengubah data, memasukkan menjadi nilai khas unik yang hampir tidak mungkin dibalik. Enkripsi SHA memiliki beberapa manfaat, di antaranya memastikan integritas data, melindungi kata sandi, menjaga keamanan data sensitif, menjamin koneksi antara peramban web dan server terenkripsi, memastikan hashing antara data yang aman untuk tanda tangan digital, sertifikat, dan mata uang kripto. Berikutnya yaitu penerapan enkripsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada perbankan online, fungsinya untuk melindungi data transaksi dan informasi pribadi. Ada aplikasi chat seperti WhatsApp, yaitu menggunakan end-to-end encryption. Selanjutnya ada e-commerce, yaitu untuk menjaga keamanan data pelanggan saat berbelanja online. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu untuk melindungi data saat mengakses internet melalui jaringan publik. Selanjutnya yaitu tantangan dalam enkripsi. Yang pertama ada serangan kriptografi, upaya peretas untuk menebak kunci atau algoritma. Yang kedua ada distribusi kunci, tantangan besar dalam enkripsi simetris. Yang ketiga yaitu quantum computing, teknologi ini dapat menjadi ancaman bagi algoritma enkripsi tradisional. Prinsip keamanan enkripsi. Kerahasiaan atau confidentiality, data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Identitas atau integrity, data tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Autentikasi atau authentication, memastikan identitas pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, kesimpulan, enkripsi adalah teknologi penting dalam dunia digital yang berfungsi untuk melindungi kerahasiaan data. Dengan mengubah informasi asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext, enkripsi memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang tepat. Dengan memilih algoritma enkripsi yang kuat seperti AES atau RSA dan mengelola kunci dengan baik, organisasi maupun individu dapat mengurangi risiko pencurian data, kebocoran informasi, atau akses tidak sah.